Pada episode sebelumnya, Pastur Agung Gereja Tiga Pahlawan menekan kelompok Naofumi dan Motoyasu dengan senjata replika 4 pahlawan legendaris. Dalam kondisi yang sangat genting, tiba-tiba Ren dan Itsuki yang dirumorkan telah tewas ternyata datang membantu. Saat ini keempat pahlawan legendaris telah bersatu demi mengalahkan si Pastur Agung ini. Saat itu si Pastur mengeluarkan kartu asnya dengan mengeluarkan teknik sihir katedral. Sihir ini menyerupai sebuah kubah bangunan yang tinggi yang mengurung semua pahlawan di dalamnya. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 20. Di suatu tempat, Ratu Melromak sedang bersiap dan langsung turun tangan untuk segera menuju tempat di mana keempat pahlawan sedang berjuang melawan Pastur Agung beserta dengan para pengikutnya. Dengan semangat yang membara, dia memimpin ratusan pasukan kerajaan untuk membasmi si Pastur Gereja Tiga Pahlawan yang diketahui bernama Biska Tibalmus. Dia berharap pahlawan Perisai dan Melty bisa bertahan dan menunggunya datang. Di perbatasan antar negara, keempat pahlawan dan partinya masih sibuk bertarung dengan si Pastur Agung. Ren dan Itsuki menyerang dengan menggabungkan teknik serangan pedang dan panah. Sementara Naofumi juga memerintahkan Viro dan Raptalia untuk menyerang, hingga membuat pertahanan Pastur rusak. Pastur Agung nampak kelelahan menerima rentetan serangan ini. Namun demikian, para pengikut Pastur Agung memberikan support berupa sihir pemulihan, hingga membuatnya kuat kembali dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak berhenti di situ, Naofumi menaiki Viro dan membawa serta Motoyasu. Saat Motoyasu dilemparkan ke udara, Naofumi meminta untuk diserang dengan tombaknya. Hal ini membuat perisai amarah Naofumi mengeluarkan counter attack berupa energi api membara dan langsung mengarahkannya pada si Pastur. Sayangnya teknik kutukan ini benar-benar tidak berarti apa-apa, karena di dalam bangunan ini, semua kutukan sama sekali tidak berguna. Naofumi dan kelompoknya tidak menduga kekuatan Pastur Agung masih sangat kuat seperti sebelumnya. Si Pastur terus mengingatkan uskup dan pengikutnya agar terus memberikan doa dengan alibi bahwa ini adalah perintah Tuhan. Tapi sepertiga dari para pengikutnya ini telah mencapai batasnya. Bila terus-terusan begini, nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Hal ini membuat Pastur membenarkan tindakannya dengan menyampaikan apabila pengikutnya tewas dalam pertempuran ini akan menjadi suatu kehormatan tertinggi karena mereka telah membela Tuhannya. Uskup pun menuruti perintah si Pastur dan meminta seluruh pengikutnya untuk terus berdoa dan memberikan sihir dukungan pada si Pastur. Hal ini benar-benar konyol, tapi nyatanya para pengikutnya benar-benar setia. Para pengikutnya pun berguguran satu persatu. Para pahlawan berpikir, pancaran sinar dalam puncak kubah katedral ini sepertinya sedang memusatkan kekuatannya. Saat sinar mencapai pusat kubah, pastinya kekuatan besar akan menimpa mereka semua. Motoyasu, Ren dan Itsuki meminta Naofumi untuk berbuat sesuatu. Walaupun level Naofumi berada jauh di bawah level pahlawan lainnya, tapi kemampuannya setara dan bahkan lebih kuat. Saat itu tiba-tiba Naofumi terkejut oleh kekuatan perisai kutukan yang mulai tidak bisa dikendalikan. Dia mengingat pesan Vittoria bahwa untuk tidak terus-terusan menggunakan teknik ini. Tapi sepertinya Naofumi tidak ada pilihan lain. Dengan dukungan dari timnya, dia pun mulai serius dan melepaskan kekuatan sejati dari perisai amarah. Mengeluarkan kekuatan ini benar-benar membuat Naofumi kesakitan. Semua armornya mulai berubah seiring dengan kekuatan amarah yang semakin menenggelamkan sisi baiknya. Dengan tekanan yang sangat hebat, Naofumi bertekad untuk tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah naga zombie. Tapi di dalam hati sanubarinya, bujukan sang naga kembali membuatnya mengingat akan dendam dan amarahnya dulu saat diremehkan dan dihancurkan oleh kerajaan dan rekan-rekan pahlawannya. Hal ini membuatnya mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi iblis perisai yang sesungguhnya. Semua tubuhnya dibalut dengan api amarah yang merah membara. Dia pun bersiap untuk membakar semua rintangan yang menghalangi jalannya. Untungnya suara dari Raptalia, Viro, dan Melty menghentikan jalannya. Naofumi yang sudah kesetanan mulai sadar kembali. Dia mengingat bahwa dia mempunyai teman-teman yang menyayanginya
Dan dia harus melindungi semua teman-temannya ini bagaimanapun caranya. Teman-temannya ini akan selalu setia bersamanya, menghilangkan kesedihan dan berbagi suka dan duka bersama-sama. Mengingat hal ini membuat Naofumi menangis dan sadar dari amarahnya. Saat itu, Raptalia, Viro, dan Melty telah memeluknya, walaupun mereka telah tersakiti oleh gelombang api kemarahan miliknya. Naofumi berterima kasih pada timnya dan mulai membuat strategi penyerangan. Dia juga meminta bantuan pada rekan-rekan pahlawan lainnya. Semua pahlawan lain nampak kaget mendengar Naofumi minta tolong. Saat mereka sedang merencanakan serangan, pancaran sinar dalam puncak kubah katedral ini telah mencapai pusatnya. Pastur Agung menyerang dengan senjata replikanya, tapi serangan ini berhasil dihentikan dengan mudah oleh Naofumi. Naofumi langsung memberikan perintah penyerangan pada semuanya. Serangan ini adalah teknik pengalihan yang membuat beberapa pahlawan berhasil mendaratkan serangannya dengan telak. Bahkan Motoyasu yang masih tidak percaya dengan Naofumi pun bisa menyerang pastur ini dengan mudah. Serangan selanjutnya dilakukan oleh Naofumi dan Viro. Naofumi menyerap serangan api milik pastur dengan perisainya dan menjadikannya serangan naga api yang besar. Teknik ini membuat pastur sedikit kesakitan, tapi hebatnya dia masih bisa bertahan dan menyerang balik dengan teknik khusus senjata replikanya. Sepertinya senjata replika pastur ini bisa meniru skill lanjutan setiap senjata legendaris lainnya. Si pastur langsung menyerang menggunakan panah dan tepat mengenai inti kubah. Hal ini membuat seisi katedral berubah menjadi ilusi dengan melepaskan banyak serangan panah tepat pada Naofumi dan kawan-kawan. Sambil kembali melancarkan panahnya, Pastur Agung terus ngoceh tidak jelas tentang pertobatan dan Tuhan. Saat semua mulai tidak terkendali, untungnya Sang Ratu datang dan membantu dengan sihir esnya, hingga membuat si pastur kebingungan dan terselimuti es. Melihat kesempatan yang ada, Naofumi langsung mengeluarkan teknik terlarangnya, yaitu Blood Sacrifice. Teknik ini sangat berbahaya, karena membuat Naofumi langsung tercapik-capik dan mengeluarkan banyak darah dari dalam tubuhnya. Semua teman-temannya nampak terkejut melihat hal ini. Si pastur kembali mengoceh dan senang, karena Naofumi pada akhirnya terlihat kesakitan dengan kekuatannya sendiri. Dia melepaskan diri dan menyebut ini adalah kutukan Tuhan karena telah mengingkarinya. Tapi kepedean si pastur berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba serangan Naofumi ini berubah menjadi sebuah monster yang keluar dari dalam tanah. Monster ini langsung menelan si pastur dengan gigi-gigi taringnya, hingga membuat si pastur terkoyak dan tewas seketika dengan darah yang meluber kemana-mana. Seiring dengan kematian Pastur Agung, sihir katedral pun mulai menghilang. Para pengikut sekte ini tidak percaya bahwa mereka telah kalah. Sang Ratu mengumumkan akhir dari pertarungan ini. Dia juga memaksa semua pengikut Pastur Agung agar segera menyerah. Saat semuanya mulai tenang, Raptalia, Viro, dan Melty mulai khawatir karena Naofumi terkapar dan kesakitan. Teknik yang barusan dikeluarkannya benar-benar membuatnya kehilangan banyak darah. Sang Ratu datang dan mengabaikan pahlawan lainnya. Dia melihat secara langsung kondisi Naofumi dan memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Melromarc yang bernama Mirelia Q. Melromarc. Naofumi yang sedikit sadar dari sakitnya hanya bisa memandang sang ratu dengan perasaan kesal. Sepertinya hingga detik ini, dia masih belum percaya sepenuhnya pada anggota kerajaan negeri ini. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 20. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.